Di sini ada 3 jenis lumba-lumba yang sering muncul. Ada lumba-lumba spinner, spot, dan hidung botol. Nah, daripada nanti terbang jauh, ayo buru-buru kita tangkap adik-adik. Serbu! Nah, jadi untuk masak lawar dolong ini kita hanya memerlukan daging dan juga kulitnya saja. Dan untuk tulang itu akan digunakan sebagai olahan lain. Lang, di tulang tuh. Jadi mau. Rasa daging kapulnya itu benar-benar lembut dan juga empuk. Dan rasa kuahnya itu gurih dan juga pedas. Siapa yang suka lumba-lumba? Mamalia satu ini bisa kita lihat langsung di sekitaran Pantai Lovina hingga Pantai Timur Buleleng. Nah, bener banget nih. Tapi harus pagi-pagi nih kalau mau lihat lumba-lumba. Mulai dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Moyun, kayak kita harus cari ke sana deh. Soalnya ombaknya di sini agak nggak tenang. Iya, benar. Kita cari ke sana aja yuk. Yuk. Kita cari ke sana, Kak. Bukan hanya kami yang mau lihat lumba-lumba. Tuh, sudah ada puluhan perahu berisi wisatawan yang mau melihat lumba-lumba dari dekat. Para nelayan di sini sudah tahu titik lokasi di mana lumba-lumba muncul. Beli Gilang, ada aturan di sini dalam melihat lumba-lumba. Kita hanya boleh melihat dan tidak boleh mengganggu lumba-lumba, apalagi sampai memegangnya. Bener banget Gek Yun, lumba-lumba muncul di pagi hari untuk mencari makan. Rutenya biasanya dari arah barat menuju ke timur Pantai Buleleng. Sesampainya di titik muncul pertama lumba-lumba, semua perahu akan berkumpul dan melihat kemana mamalia pintar ini bergerak. Tuh, sekalinya muncul, bisa gerombolan hingga 20 ekor. Harus jeli melihatnya, biar tahu lokasinya di mana. Banyak spesies mengikuti kapal, melompat keluar dari air, atau naik secara vertikal keluar dari air untuk memeriksa apa yang terjadi di atas permukaan. Diperkirakan bahwa lumba-lumba berenang di samping kapal untuk menghemat energi. Salah satu sifat lumba-lumba adalah hidup berkelompok, sehingga dalam mencari makan, mamalia tercerdas ini juga bekerja sama untuk menangkap mangsanya berupa ikan kecil dan juga cumi-cumi. Nah, inilah dia keseruan kita melihat lumba-lumba yang menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Buleleng. Di sini ada 3 jenis lumba-lumba yang sering muncul. Ada lumba-lumba spinner, spot, dan hidung botol. Setelah ini kita akan menjelajahi kuliner Hasil kekayaan alam dan budaya di Kabupaten Buleleng. Karena alam memberi banyak manfaat. Gek Yun, habis lihat lucunya lumba-lumba? Sekalian ya aku ajak ke pesisir barat dari Buleleng, tepatnya di desa Gerokak. Nah, di sini ada banyak keramba apung yang isinya beragam jenis ikan laut. Ada kerapu, patin, dan combia. Kita akan melihat nih, gimana budidaya ikan kerapu di Karamba Apung. Lokasinya tidak jauh dari daratan, hanya sekitar 10 menit dari pantai Sumber Kime. Itu bapak-bapaknya lagi pada ngapain ya, Lang? Kok ikannya dipindah-pindah gitu? nangengkan ada beli. Ngereding ada nenek. Ngereding. Ngereding. Mbak, ini beda kok. Ini jenis ikan apa ada beli? Kerapu. Kerapu cantang. Kerapu cantang. Ini adalah aktivitas pemilihan ikan kerapu yang akan dipanen. Ukuran yang sudah siap panen akan diletakkan di dalam kolam tersendiri. Yang masih kecil akan dikembalikan kepada kolam pembesaran. Nah, kali ini aku bersama Mbak Yunita sedang melakukan proses ngeriding, yaitu pemilahan ikan kerapu berdasarkan ukurannya, yaitu yang besar dan kecil. Dan nantinya ikan yang besar akan kita pilih dan akan kita timbang nantinya. Jadi ikan kerapu ini hasil alam dari Desa Sumber Kime, Kabupaten Buleleng. Ikan kerapu yang dibudidaya di sini ada 3 jenis, yaitu kerapu cantang, kerapu macan, dan kerapu tikus. Berdasarkan identifikasi, saat ini ada 46 jenis spesies kerapu yang tersebar di seluruh perairan laut dunia. Sedangkan jenis kerapu yang hidup di Indonesia terdiri dari 8 jenis. Kerapu juga disebut dengan ikan grouper atau grouper. Diduga nama tersebut berasal dari kata dalam bahasa Portugis, yaitu garoupa.
Nah Lang, ada info unik nih. Ternyata ikan kerapu memiliki pola makan khusus. Ikan ini akan makan di pagi hari sebelum matahari terbit dan di sore hari menjelang matahari terbenam. Ikan kerapu muda atau yang masih kecil pada umumnya mengonsumsi krustasea berupa udang-udangan dan juga kepiting. Seiring dengan bertambahnya usia, kerapu akan lebih banyak mengonsumsi ikan-ikanan. Ikan kerapu bisa hidup hingga kedalaman 200 meter dan kerapu yang hidup di alam liar bisa mencapai bobot ratusan kilogram. Kalau yang ada di karamba ini, biasanya yang bobot sekilo, 2 atau 3 ekor sudah pas untuk dikonsumsi. Nah, seperti yang kita timbang ini, ukurannya udah cukup untuk dipanen. Jadi bisa deh untuk kita konsumsi. Salah satu ikan yang hidup di laut dangkal adalah ikan kerapu. Ikan ini sangat digemari oleh penyuka hidangan laut. Daging kerapu mempunyai tekstur empuk dengan rasa yang lezat. Nah, negeri, jadi sekarang aku, Mbak Yunita dan juga Mbak Novi sedang memasak ikan kerapu yang kita sudah ambil tadi. Dan sekarang aku sudah mencincang dagingnya. Kira-kira kita mau masak apa ya, Mbak Yun? Kita mau masak tumbe pase. Tumbe pase ini sajian khas dari masyarakat Sumber Kime, di mana bahan utama yang digunakan adalah daging ikannya saja. Dagingnya harus halus ya, karena itu harus aku cincang dengan lembut. Sedangkan Gek Yunita menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan juga ketumbar. Kalau Mbok Novi menyiapkan parutan kelapanya. Nah, balus tuh Lang. Oh, bener, Mbak. Bang, kalau jadi yang besar. Aduh, kamu nih, Kejang. Benegen. Ini kan. Campur bumbu yang telah halus dengan ikan yang telah dicincang. Campurkan hingga rata. Selanjutnya tambahkan parutan kelapa dan aduk semuanya hingga rata. Sekarang udah jadi nih adonannya. Tinggal masukkan ke dalam daun pisang. Taruh secukupnya dan tambahkan daun salam, lalu bungkus. Daun salam akan menambahkan aroma pada tumbe pase. Kalau dari bentuknya, tumbe pase mirip seperti botok kalau di Pulau Jawa. Kalau di sini, semua bahan harus dihaluskan semua, baru dicampur. Nih, Mbok. Be, siapa Be? Jani, kenang. Kukus Jani. Kukus. Melang, Ya. kukus. Ayo Gek Yun, kita kukus tumbe pasenya, biar cepet matang. Nah, ini Belang, tekepin Be. Jak benain saangin. Dan Ben, Mbak. Oh, jangan Ben. Kita tunggu sekitar 25 sampai 30 menit ya Lang. Sampai daun pisangnya layu. Itu artinya tumbe pasenya sudah matang. Belum nih, Mbak. Be, angkit Belang. Oke, jadi, Mbak. Keunggulan dalam mengukus adalah mempertahankan rasa, aroma, warna, dan tekstur makanan tidak akan banyak berubah jika dibandingkan dengan digoreng atau direbus. Mengukus akan mempertahankan lebih banyak kandungan vitamin dan mineral pada makanan. Makanan yang dikukus akan kehilangan vitamin B, C, dan mineral sebanyak 40%. Sedangkan makanan yang direbus bisa kehilangan hingga 70% karena larut dalam air perebusannya. Dari tampilan memang mirip dengan botok atau pepes, tapi kalau rasa jelas beda. Nah, ini dia tumbe paseh yang sudah kita masak tadi dari ikan kerapu yang sudah kita tangkap tadi sudah jadi. Dan aromanya juga sudah sangat wangi. Yuk, kita coba. Kandungan protein tinggi pada ikan kerapu akan membantu meningkatkan massa otot dan juga kekuatan, membantu proses pemulihan di dalam tubuh setelah cedera. Ikan kerapu juga rendah kalori, lemak dan tidak memiliki karbohidrat. Maka dari itu, jika ingin menurunkan berat badan, cocok sekali mengkonsumsi ikan kerapu. Perpaduan parutan kelapa dan juga ikan kerapu yang sudah dicincang dengan halus memberikan tekstur yang padat, namun ketika kita makan menjadi lembut di dalam mulut. Dan tidak ada bau amis lagi pada tumbe paseh ini. Untuk rasanya bagaimana, Mbak? Untuk rasa tumbe paseh ini ada rasa pedas, manis, dan juga gurih. Yuk kita makan lagi yuk. Yuk. Yuk Pak.
Sekarang, ikan kerapunya akan aku olah dengan cara yang cukup unik, yaitu menggunakan bambu muda yang dicampur dengan bumbu Bali. Masyarakat Bali menyebutnya dengan timbungan. Pak, nih kenang nih bene, Pak. Langsung potong-potong ya. Potong-potong. Gede-gede apa, Pak? Enggak, sedang kecil-kecil. Sedang kecil-kecil ya. Untuk membuat timbungan memerlukan dua jenis bumbu. Bumbu halus yang sedang disiapkan Gek Yunita dan bumbu rajang yang disiapkan oleh Pak Ketut. Bumbu yang dihaluskan terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, jahe, dan ketumbar. Untuk bumbu rajang terdiri dari cabai, kunyit, lengkuas, dan bawang putih. Kalau aku bertugas memotong ikan, sama seperti tumbe pase. Ikan timbungan hanya menggunakan dagingnya saja. Pak, ini besun ya, Pak? Besut. Langsung masuk begitu di bumbu nih yang sudah diulek. Nih, Ya. yang kenang nih, Pak. Tuh langsung Penyetang. Daging ikan yang telah aku potong dipenyet dengan bumbu halus. Tapi jangan sampai hancur ya. Selanjutnya tambahkan bumbu rajang dan aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita masukkan ke dalam bambu mudanya. Masukkan jangan sampai penuh, cukup setengah dari panjang bambu ya. Jangan lupa tutup dengan daun pisang dengan rata dan erat. Terakhir, kita bakar sampai matang. Nah, sekarang kita sedang membuat ikan timbungan. Dan kali ini kita sedang melakukan proses membakar ikan timbungan dengan bambu. Dan tujuannya adalah untuk membuat ikan timbungan ini memiliki aroma yang khas dan juga bumbunya meresap ke dalam daging ikan timbungan ini. Nah, untuk ikan timbungan ini dibakar selama 30 menit sampai 1 jam. Sajian timbungan termasuk masakan tradisional Bali yang sudah jarang ditemui karena penyajiannya yang cukup rumit. Nama timbungan diambil dari naskah kuno Dharma Caruban, salah satu santapan Bali tradisional dalam upacara ritual. Nah, ini ikan timbungannya sudah jadi. Pak, ini buka nih, Pak. Ayo kita buka rame-rame yuk. Ayo. Ya. Ikan kerapu yang diberi bumbu rempah memiliki kandungan selenium yang tinggi. Selenium membantu menjaga kelenjar tiroid yang berfungsi meningkatkan sistem imun dan mengurangi gejala asma. Nah, ini dia nih ikan timbungan yang sudah kita bakar tadi. Memiliki tekstur yang empuk dan juga matang merata. Dan akibat bakaran dari bambu tadi, ikan timbungan ini mengeluarkan aroma yang khas dan juga wangi yang enak. Dan rasanya bagaimana, Mbak? Nah, untuk rasanya nih ada rasa pedas dan bumbunya itu meresap sampai ke daging ikannya. Pokoknya bangke Bangke jane. Bener, Mak? Makan, Win. Makan, jangan ganti. Memang bangke jane.